Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi mengenai regulasi kepegawaian. Materi ini merupakan materi pada kompetensi dasar yang kedua pada mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian, yaitu tentang regulasi kepegawaian. Apa itu regulasi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, regulasi diartikan sebagai sebuah peraturan. Secara lebih lengkap, regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Jadi, penerapan regulasi bisa dilakukan dengan berbagai macam bentuk, yakni pembuatan hukum yang diberikan oleh pemerintah, regulasi oleh suatu perusahaan, dan sebagainya. Kepegawaian atau ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Jadi, regulasi ketenagakerjaan dapat disimpulkan adalah suatu cara yang digunakan untuk mengendalikan tenaga kerja dengan aturan tertentu. Jadi, semua hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan berkaitan pula dengan aturan ketenagakerjaan. Macam-macam regulasi kepegawaian atau peraturan-peraturan tentang kepegawaian di Indonesia secara umum yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil atau PNS. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, bahwa ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Hal-hal yang berkaitan dengan masa sebelum kerja antara lain adalah pemagangan dan kewajiban mengumumkan lowongan kerja. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan masa selama kerja antara lain perlindungan kerja, upah, jaminan sosial, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja serta pengawasan kerja. Sedangkan yang terakhir, hal-hal yang berkaitan dengan sesudah masa kerja atau pegawai tersebut sudah pensiun, itu berkaitan dengan pesangon atau pensiunan dan jaminan hari tua. Di Indonesia, regulasi terbaru yang mengatur tentang aparatur sipil negara telah disahkan oleh DPR Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti. Jadi, untuk saat ini regulasi yang mengatur tentang PNS itu terangkum dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014. Dalam undang-undang ini diatur jenis aparatur sipil negara, yaitu ada dua, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Selain itu, dalam Undang-Undang
undang-undang ini juga diatur tentang fungsi, tugas, peran ASN, asas, prinsip, kode etik ASN, dan sebagainya. Regulasi yang mengatur tentang manajemen pegawai negeri sipil yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Peraturan ini merupakan penjabaran dari pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil diantaranya berisi ketentuan mengenai yang pertama itu tentang penyusunan dan penetapan kebutuhan, yang kedua pengadaan, yang ketiga pangkat dan jabatan, yang keempat pengembangan karier, yang kelima pola karier, yang keenam promosi, yang ketujuh mutasi, yang kedelapan penilaian kerja, yang kesembilan penggajian dan tunjangan, yang kesepuluh penghargaan, yang kesebelas disiplin, yang kedua-belas pemberhentian, yang ke-13 jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta yang terakhir yaitu adalah perlindungan.